Industri teknologi di Indonesia itu kan baru aja ngelewatin badai yang lumayan kenceng. Banyak orang nyebutnya tech winter. Tapi, ya namanya juga hidup. Di balik setiap tantangan besar, biasanya selalu ada cerita transformasi yang luar biasa. Nah, kali ini kita mau coba lihat gimana Indonesia nggak cuma bertahan, tapi juga lagi siap-siap menyambut musim semi digital yang baru. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, wah apa mimpi teknologi Indonesia udah selesai nih? Wajar banget sih, soalnya setelah bertahun-tahun kita euforia sama startup, tiba-tiba kayak ada rem mendadak gitu. Jadi pertanyaannya, apakah ini akhir dari sebuah era? Atau jangan-jangan ini justru awal dari babak baru yang jauh lebih seru? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng. Oke, hal pertama yang perlu kita lurusin, yang lagi terjadi ini bukan kiamat, tapi lebih ke kalibrasi ulang besar-besaran. Anggap aja kayak mesin yang lagi diservis, di-setel ulang, biar nanti bisa lari lebih kenceng dan lebih kuat dari sebelumnya. Landscape digital kita lagi dibentuk ulang nih. Kata kunci utamanya di sini tuh musim dingin teknologi atau tech winter. Dan ini perlu dicatat ya, ini bukan masalah lokal doang. Ini tuh gelombang global yang bikin investor di seluruh dunia jadi lebih hati-hati. Akibatnya apa? Ya pendanaan jadi melambat dan semua pemain di ekosistem teknologi jadi dipaksa buat mikir ulang strategi mereka. Nah, disinilah bagian yang paling menariknya. Periode sulit ini kayak memicu seleksi alam gitu loh. Startup yang cuma ngandelin bakar uang tanpa model bisnis yang jelas ya mulai pada tumbang. Tapi sebaliknya, mereka yang paling adaptif, yang bisa cepat putar haluan, gabungin kekuatan sama yang lain atau kolaborasi, mereka justru nemuin cara buat nggak cuma bertahan, tapi malah jadi lebih kuat. Jadi, poin pentingnya tuh ini, tekanan itu melahirkan inovasi. Justru pas sumber daya lagi terbatas, kreativitas malah meledak. Fokusnya sekarang geser. Dari yang tadinya cuma ngejar pertumbuhan semu, sekarang jadi benar-benar bangun bisnis yang solid, berkelanjutan, dan emang ngejawab kebutuhan pasar. Ini pergeseran yang fundamental banget. Terus siapa dong yang jadi motor penggerak utama di era baru yang lebih menantang ini? Nah, jawabannya ada di kekuatan demografi kita yang nggak bisa diabaikan. Yuk kita kenalan sama para pengubah permainan ini. Coba deh, lihat data ini. Jelas banget kan? Lihat komposisi populasi Indonesia. Ada satu segmen yang porsinya itu paling gede, bahkan ngalahin generasi milenial dan generasi-generasi sebelumnya. Siapa mereka? Mereka adalah Gen Z. Angka ini tuh gede banget loh, hampir sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya, mereka ini bukan lagi sekedar kelompok konsumen masa depan. Mereka adalah kekuatan ekonomi dan budaya masa kini yang lagi ngebentuk ulang cara kita kerja, belanja, dan berinteraksi. Jadi, apa sih yang bikin Gen Z ini spesial banget? Gampangnya, mereka itu digital native sejati. Mereka nggak perlu belajar internet. Mereka lahir dan besar bareng internet. Makanya, mereka tuh luas banget, cepat adaptasi, dan cara mikirnya kritis. Mereka bukan cuma ngikutin tren, merekalah yang menciptakan tren itu sendiri. Nah, karena DNA digitalnya kuat banget, Gen Z ini secara alami kayak ngebuka pintu-pintu peluang karir baru yang beberapa tahun lalu mungkin nggak pernah kita bayangin. Coba kita lihat, sektor mana sih yang jadi ladang subur buat mereka? Pertanyaannya, apa sih mesin penggerak utama dari semua kesempatan baru ini? Apa nama panggung tempat Gen Z bisa paling bersinar? Nah, ini dia jawabannya. Industri kreatif digital. Ini adalah titik temu yang sempurna antara tiga hal, kreativitas, teknologi, dan kemampuan bercerita lewat konten. Tiga hal yang udah kayak bahasa ibunya Gen Z. Gampangnya gini, industri ini tuh intinya soal mengubah ide jadi aset digital yang bernilai. Mulai dari video pendek yang viral di medsos, desain aplikasi yang enak dilihat dan gampang dipakai, sampai strategi marketing yang cerdas. Ini adalah ekonomi yang dibangun di atas kekuatan gagasan. Dan coba deh lihat, ini dia karir-karir yang lagi booming banget di sektor ini. Content creator, spesialis pemasaran digital, desainer UI UX, analis data, ini semua bukan cuma pekerjaan yang ada, tapi benar-benar lagi banyak banget dicari. Peluangnya luas banget dan terus berkembang. Tentunya buat bisa menaklukkan semua peluang ini, kita butuh alat yang tepat kan? Nah sekarang yuk kita bedah skill atau keterampilan apa aja sih yang paling penting buat dikuasai di era baru ini. Keterampilan ini bisa kita bagi jadi dua ya, hard skills sama soft skills. Hard skills itu kemampuan teknis yang kelihatan, yang bisa diukur, contohnya kayak coding atau analisis data. Tapi yang seringkali jadi pembeda dan justru lebih penting, itu adalah soft skills, kemampuan kayak kreativitas, berpikir kritis, dan terutama kolaborasi. Keduanya harus jalan barengan, harus seimbang. Ada satu kutipan yang rasanya pas banget buat ngegambarin situasi sekarang.
Di era digital kreatif ini, ide yang brilian, yang dieksekusi pakai teknologi yang pas, itu seringkali jauh lebih berharga daripada modal duit yang gede. Ini semacam demokratisasi kesempatan, di mana semua orang punya peluang yang sama. Nah, ini membawa kita ke poin terakhir, yang mungkin justru yang paling penting dari semuanya. Era pahlawan tunggal atau one-man show itu udah lewat. Masa depan digital itu nggak bisa dibangun sendirian, harus dibangun bareng-bareng. Yap, kolaborasi. Inilah kata kuncinya. Udah bukan zamannya lagi cuma kompetisi, tapi sekarang eranya sinergi. Antar startup, antara perusahaan besar dan talenta digital, antara industri dan pemerintah. Pertumbuhan di masa depan itu bakal datang dari ekosistem yang saling dukung satu sama lain. Ekosistem yang sehat ini berdiri di atas 3 pilar utama. Pertama, tentu aja para startup yang lincah sebagai mesin inovasinya. Kedua, institusi pendidikan yang nggak cuma ngajarin teori, tapi benar-benar nyiapin talenta yang siap kerja. Dan yang ketiga, peran pemerintah, yang ngebantu menciptakan lingkungan yang mendukung lewat kebijakan yang cerdas. Pada akhirnya, visi besarnya tuh ini. Kita mau membangun sebuah ekosistem digital yang kuat, di mana teknologi bisa memberdayakan semua orang, di mana akses keuangan terbuka buat siapa aja, dan di mana setiap keputusan bisnis itu diambil berdasarkan data, bukan cuma kira-kira. Inilah musim semi baru buat ekonomi digital Indonesia. Jadi setelah kita lihat semua pergeseran ini, dari tantangan tech winter, kebangkitan Gen Z, sampai pentingnya kolaborasi, pertanyaan terakhir ini kembali lagi ke kita semua. Di dalam ekosistem yang baru dan serba kolaboratif ini, peran apa yang mau kamu ambil? Apa kamu mau jadi inovatornya, kreatornya, pendidiknya, atau mungkin fasilitatornya? Pilihan ada di tangan kita masing-masing, dan kontribusi sekecil apapun bakal sangat berarti untuk membentuk masa depan digital Indonesia yang lebih cerah.